Di dalam video ini, saudara, kita akan merenungkan topik tentang kepenuhan Roh Kudus. Satu topik yang banyak sekali jadi perdebatan, mulai dulu sampai sekarang, saudara. Hal yang banyak diperdebatkan tentang topik ini, saudara, apakah tandanya seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, kita akan belajar 3 bukti nyata seseorang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Saudara rindu mendapatkan seri renungan baru setiap hari yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang dipahami? Silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video kedua, di mana topik yang kita renungkan bersama masih dalam topik bukti seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di mana di video pertama kita sudah belajar dari teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-7, mulai ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Di video pertama, saudara, kita sudah belajar bahwa di sini kisahnya adalah kisah tentang Stefanus, seorang hamba Tuhan yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin. Dan kemudian di Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-5, jelas di sana ditegaskan bahwa Stefanus salah satu terpilih. Dan di sana ditegaskan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Jadi syarat untuk terpilihnya Stefanus menjadi pelayan waktu itu adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian singkat cerita, akhirnya Stefanus melayani. Dan dia masuk ke dalam satu kondisi penderitaan, penganiayaan dalam dia melayani Tuhan. Dan singkat cerita, akhirnya dia menjadi martir, mati dalam melayani Tuhan. Nah, tetapi yang saya mau kita belajar adalah, sekali lagi, Stefanus terpilih menjadi pelayan karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dan kita mau belajar apa buktinya Stefanus penuh dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Kita lihat kembali di pasal yang ke-7 ayat 54. Sekali lagi saya baca bagi saudara. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambut dia dengan keretakan gigi. Jadi waktu itu Stefanus memberi kesaksian. Tetapi atas kesaksiannya itu malah orang-orang yang mendengar itu marah dengan keretakan gigi. Dan hal yang saya ingin kita lihat bersama adalah ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi tegas di sana dikatakan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Saat dia dipilih, jelas ditegaskan firman Tuhan dia penuh Roh Kudus. Saat dia melayani, bahkan sampai akhir, di sini detik-detik terakhir dia melayani, di mana dia masuk ke dalam satu penderitaan dan penganiayaan. Di sana juga firman Allah kembali menegaskan bahwa dia penuh dengan Roh Kudus. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Nah, dalam kondisi yang dia alami, di mana dia menghadapi satu penganiayaan, satu penderitaan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, kita sudah belajar di video pertama, bukti pertama atau tindakan pertama yang dilakukan oleh Stefanus sebagai bukti dia dipenuhi oleh Roh Kudus adalah saat dia menghadapi penderitaan. Dikatakan di sana, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu yang sudah kita belajar di video pertama. Saat dia menghadapi penderitaan. Dan ayat 55, sebagai orang yang penuh Roh Kudus, dia sanggup memandang Tuhan, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan saat penderitaan menimpa hidupnya. Apakah hari ini saudara sudah penuh dengan Roh Kudus? Apa buktinya? Hari ini jelas saudara tidak perlu diperdebatkan tanda kepenuhan Roh Kudus, bukti kepenuhan Roh Kudus. Buktinya adalah kalau saudara sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara sanggup mengarahkan pandangan saudara kepada Tuhan dalam penderitaan apapun yang saudara alami, seperti Stefanus. Sekali lagi saya tegaskan membaca ayat 55 itu saudara.
tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi saat dia menghadapi penderitaan, Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit. Dia mengarahkan pandangan kepada Tuhan, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saat dia mampu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan saat penderitaan menimpa hidupnya, dia melihat kemuliaan Allah. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa, saudara? Bukti kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita mampu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bukan kepada penderitaan, bukan kepada dunia, bukan pertolongan di luar Tuhan. Tetapi selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan saat kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita akan mampu melihat kemuliaan Tuhan bekerja. Dan tanda kedua yang saya mau kita lihat bersama, saudara, di ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Jadi waktu itu, saudara, orang-orang yang berkumpul di situ makin marah kepada Stefanus. Dan kemudian mereka mulai mengia, dan mereka mulai mengambil batu, dan mereka melempari dia. Dan saat mereka melempari dia, sekali lagi, Stefanus yang penuh Roh Kudus tadi, bukti dia kepenuhan Roh Kudus adalah apa yang dia kerjakan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Jadi bukti kedua yang jelas di sini bisa kita lihat, saudara, orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mampu tetap berdoa saat penderitaan menimpa hidupnya. Itulah yang di dalam kehidupan Stefanus. Dia berdoa saat penderitaan, saat aniaya, saat nyawanya terancam, dia mampu berdoa di sana. Mungkin saudara juga kembali berkata, tetapi akhirnya dia mati. Untuk apa berdoa kalau mati? Apa masalahnya dengan mati? Bukan matinya yang menjadi masalah. Tapi apakah saudara mati di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Itu yang menjadi masalah. Kalau Stefanus mati saat dia berdoa, nggak ada masalah dengan itu, saudara. Itu yang terjadi kepada Stefanus. Dia mampu berdoa saat penderitaan menimpa hidupnya. Saat ini, ketika penderitaan menimpa hidup saudara, seketika saudara diizinkan oleh Tuhan menghadapi satu penderitaan, masihkah saudara mampu berdoa dengan sungguh, saudara? Masihkah saudara mampu melakukan seperti Stefanus, berlutut dan berdoa? Itulah buktinya Stefanus penuh Roh Kudus. Tidak perdebatkan, saudara, karena nyata dan jelas di sini. Bukti seorang anak Tuhan penuh Roh Kudus adalah dia tetap mampu berdoa saat penderitaan menimpa kehidupannya. Banyak orang berkata bahwa dia penuh Roh Kudus dan kelihatan rohani dan sangat rohani. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah saat penderitaan yang mengerikan menimpa hidup, masihkah mampu berdoa seperti Stefanus? Bukti seorang yang penuh Roh Kudus, dia tetap mampu berdoa. Apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara hari ini? Apa penderitaan yang menimpa hidup saudara? Buktikan saudara adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara tetap mampu berdoa saat penderitaan menimpa hidup saudara. Itu yang sudah kita belajar dari video pertama dan kedua ini. Bukti seorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat dia menderita, dia mampu melihat Tuhan. Dia mampu mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Saat dia menderita, dia mampu berdoa. Mari buktikan, saudara, sebagai orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, buktikan dengan tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Apapun situasi kehidupan saudara, buktikan saudara tetap mampu berdoa, apa berat pun situasi kehidupan saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Hiduplah penuh dengan dan buktikan saudara hidup penuh dengan Roh Kudus. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu, di mana kami kembali sudah belajar dan merenungkan bahwa bukti kami dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kami mampu tetap berdoa saat penderitaan menimpa kehidupan kami. Seperti Stefanus, sekalipun dia menghadapi aniaya, dia mampu tetap berdoa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.